10, 11. Tunggu, jangan cepat-cepat. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Rauf, guru IPA dari UPT SMPN 1 Pindrang. Banyak siswa masih mengira belajar IPA itu hanya menghafal rumus dan definisi. Padahal sains seharusnya mengajarkan cara berpikir. Ketika di kelas, saat saya menanyakan pertanyaan sederhana seperti mengapa pisau tajam lebih mudah memotong, ternyata sebagian besar siswa hanya menjawab berdasarkan hafalan. Di SMPN 1 Pindrang, nilai rapor pendidikan memang naik 4,53 poin pada indikator bernalar kritis. Tapi peningkatan angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan di kelas. Karena masih banyak siswa yang kesulitan menjelaskan sebab akibat secara ilmiah. Data PISA 2022 pun memperkuat hal ini. Skor sains Indonesia turun dari 396 menjadi 383. Dan hanya sepertiga siswa yang mampu menafsirkan data ilmiah dalam konteks nyata. Dari sinilah saya mulai berpikir, pembelajaran harus lebih bermakna. Bukan sekedar menghafal, tapi mengajak siswa berpikir, mencoba, dan menemukan makna melalui pengalaman belajar yang nyata. Dari kegelisahan itu, saya mulai merancang pembelajaran yang bisa menghidupkan rasa ingin tahu siswa. Saya ingin belajar sains tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat pengalaman mereka sendiri. Maka lahirlah ide pembelajaran berlayar dengan sains, menemukan kedalaman makna di permukaan air. Namun, semangat untuk menumbuhkan nalar kritis tidak mudah diwujudkan di era digital saat ini. Banyak siswa terbiasa menonton video pendek yang serba cepat dan instan. Otak mereka jarang dilatih untuk menahan fokus, menganalisis, atau berpikir mendalam. Akibatnya, mereka cenderung mencari jawaban cepat tanpa memahami proses. Bahkan dengan bantuan teknologi seperti kecerdasan buatan, mereka bisa mendapatkan hasil instan tapi kehilangan kesempatan untuk bernalar. Inilah tantangan nyata bagi guru masa kini. Bagaimana membuat pembelajaran tetap menarik, namun tetap melatih siswa untuk berpikir bukan sekedar menyalin jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kita sebelum mulai Bu cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Andi Dwi Sahra. Apa ini? Mengasah pisau. Ibu mau tanya, apa hubungan antara pisau yang diasah dengan tekanan? Up your hands please. Oke, apa? Fawas ya. Apa hubungannya? Itu tangan yang menekan sebuah pisau. Itu tangan yang menekan sebuah pisau ketika mengasah. Oke, jadi Fawas melihat tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah kita mau analisis hubungan antara gaya, luas permukaan, dan tekanan secara tepat. Dan ada luas permukaan, ada F dan ada A. Kalau gaya berarti paling kita ke lebih gaya tekan atau gaya dorong. Kalau luas permukaan artinya seperti ini. Ini apa ini? Ini kan paku, punya ujung. Kenapa ujungnya dibuat runcing? Supaya tekanannya
Besar atau kecil? Besar. Bencana banjir menjelang musim penghujanan ini kerap terbayang di benak warga Kabupaten Pinrang, terutama di wilayah Watang Sawito, Lembang dan Supa. Setiap musim hujan, ribuan warga. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Tantangannya apa dari kasus yang tadi? Buatlah perahu dengan kriteria ukuran tidak lebih dari 6 kali 8 kali 12. Alat dan bahan yang tersedia, perahu harus mampu menampung sebanyak mungkin penumpang tiruan dengan biaya pembuatan seminimal mungkin. Aluminium foil, ini ya aluminium foilnya. Satu aluminium foil itu per 1 cm pangkat 2-nya itu seharga Rp100. Nah terus nanti ini kan di sininya mak begini miring nih. Jadi sebenarnya mau bikin yang kayak yang begini, yang bawahnya teruncing, tapi tuh karena susah kita kalau bikin kayak begitu. 13 kali 13 kali 13 berarti 169. Iya. Gambar ya? Gambar dulu ini kayak begini, ini sama mahkota-kota 2. Iya. Berarti gambar Mi ya, sudah bisa di ini ya. Ayo Mi, oke, sudah ada kelompok yang menguji coba perahu apa namanya itu? Tidak jigas Mi. Oke. Biar nih. 7. Kelilingnya. Terus nanti toh di anu aja di dalamnya tuh biar antisipasi lah. Iya, 1 kali pilih lagi. Sampai pilih lagi. Terus sisinya 11 cm. Oke, yang kedua. Coba langsung saja, mana efisiensi kapal pertama berapa? 0,012. Yang di bawah 0,014. Mana besar? Ini. Yang di bawah selisih berapa? Sebenarnya kita refleksi ya sekarang ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan saat perahumu tenggelam di percobaan pertama? Bu, Oke, silakan Alia. Sorry Alfi. yang saya lakukan saat perahu tenggelam di percobaan pertama yaitu melihat kekurangannya dan mencoba memperbaiki di percobaan kedua. Dari kegiatan sederhana ini, saya belajar banyak. Anak-anak bukan hanya membuat perahu, mereka sedang berlayar dalam proses berpikirnya sendiri. Saat perahunya tenggelam, mereka tidak berhenti. Mereka mencoba kembali berdiskusi dan belajar dari kesalahan. Di momen itu, saya melihat bagaimana konsep tekanan berubah menjadi pengalaman nyata yang mereka pahami dengan hati. Tapi saya juga menyadari, belum semua siswa berani berpikir bebas. Masih ada yang menunggu instruksi, takut salah, atau sekedar meniru kelompok lain. Dari sini pula lah saya belajar bahwa pembelajaran mendalam butuh waktu, butuh pembiasaan, dan butuh kepercayaan. Sebagai guru, saya belajar bahwa tugas saya bukan hanya mengajarkan sains, tapi menumbuhkan cara berpikir ilmiah. Bukan sekedar memberitahu, tapi menyalakan rasa ingin tahu. Karena di sanalah sebenarnya makna belajar mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Seperti layaknya perahu kecil yang akhirnya menemukan keseimbangannya di atas air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.